Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Update kali ini masih dari Arema FC, perihal pemain anyar Arema FC yang mulai nyetel. Betinho dan Ian Puleo siap hadapi musim baru. Dan juga informasi dari pelatih Arema FC, keuntungan merekrut Betinho Filho. Dan satu lagi, Arema FC dipastikan tanpa diperkuat oleh Kapten tim John Ahmad Al-Farisi pada pertandingan pembukaan Super League 2025-2026 pada tanggal 11 yang akan datang. Seperti dikutip dari Surya Malang, pelatih Arema FC Marco Santos mengungkap keuntungan yang akan didapatnya bersama tim dengan bergabungnya Betinho Filho. Betinho Filho yang diumumkan oleh Arema FC pada tanggal 1 Agustus lalu menjadi rekrutan ke-10 pemain asing Arema FC. Betinho juga langsung mencair dalam laga kompetisi nantinya. Pengalamannya yang sudah merasakan kompetisi di Indonesia memang jadi salah satu keunggulan yang dimilikinya. Faktor pengalaman itulah yang jadi salah satu pertimbangan utama Marco Santos, pelatih Arema FC, saat menjatuhkan pilihan pada Betinho. Bukan hanya pengalamannya di kompetisi di Liga 1 Indonesia 2024-2025, namun Betinho juga memiliki catatan pengalaman bermain di liga tertinggi di Brasil. Pengalaman bermain di kasta tertinggi Brasil bersama klub-klub seperti Chapecoense dan juga Sport Recife menjadi nilai plus yang membuat Arema FC tak ragu merekrutnya. Saya mengetahui dia dan pernah melihat dia bermain ketika dia memperkuat tim seperti Chapecoense dan juga Sport Club de Recife di Serie A Brasil. Dia main di level tertinggi dan memiliki kualitas. Kalau di Serie A Brasil sudah pasti top dan pasti akan membantu banyak bagi tim dengan kualitasnya. Pengalaman Betinho yang sudah mengenal atmosfer Liga Indonesia menjadi faktor penting yang dianggap Marco Santos sebagai keuntungan merekrut Betinho. Seperti diketahui, Betinho bukan nama baru di sepak bola Indonesia. Musim sebelumnya ia bermain bersama PSS Sleman dan menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain yang fleksibel. Betinho pemain penting, dia tahu kompetisi dan situasi di negara ini. Dia sudah merasakan bagaimana beratnya bermain di sini. Jadi pengalaman itu menjadi nilai lebihnya. Saya pikir dia pemain yang telah diamati dengan baik, kata Marco Santos. Tak selesai di urusan pengalaman, Arema FC bisa mendapat keuntungan lain dari Betinho terkait kemampuan yang bisa bermain fleksibel atau versatile di sejumlah posisi lapangan. Betinho yang musim lalu memperkuat PSS Sleman itu bahkan dia lebih sering dipercaya mengawal lini belakang dibanding bek murni lainnya. Meski berposisi utama sebagai gelandang, Betinho dikenal juga mampu bermain sebagai stopper. Ditegaskan lagi oleh Marco Santos bahwa saya memilih dia jadi gelandang, tapi untuk sebuah kondisi tertentu, kami bisa memasangnya sebagai bek. Jadi kami juga persiapkan kalau ada apa-apa dengan pemain belakang lainnya, dia bisa berperan dan berfungsi di sana. Dia gelandang berkualitas, dia bisa mencetak gol dengan baik. Dia juga pernah bermain bersama tim-tim hebat di Liga Brasil, tegas Marco Santos. Keputusan membawa Betinho bukan langkah sembarangan. Dia mengaku telah berdiskusi terlebih dahulu dengan jajaran staf pelatih sebelum mengajukan nama Betinho kepada manajemen klub. Pihak manajemen Arema FC pun telah menegaskan jika pelatih Marco Santos diberi kebebasan memilih pemain yang diinginkannya. Tentunya peran Betinho diharapkan maksimal, meski persiapannya bersama tim Arema FC cukup pendek jelang bergulirnya kompetisi Super League 2025-2026.
Kita akan lihat kiprah dari Betinho di pertandingan pertama nanti pada pembukaan 11 Agustus 2025 saat menghadapi PSBS Biak. Di sisi lain, pemain anyar Arema FC mulai nyetel. Gelandang anyar Arema FC Betinho Filho tidak mendapatkan kendala berarti untuk beradaptasi dengan tim. Pemain asal Brasil itu mampu mengikuti sistem permainan yang dibuat atau dirancang oleh Marcos Santos, sekaligus bisa menyesuaikan dengan kultur sepak bola di Arema FC. Disampaikan oleh Betinho, pengalaman semusim bermain dengan PSS Sleman pada musim lalu 2024-2025 banyak membantu proses adaptasi di Arema FC. Dia mengetahui banyak hal tentang Singoedan sebelum bergabung. Hadirnya banyak pemain berhasil di tim Singoedan juga membantunya untuk segera klop. Dulu memang sempat kesusahan adaptasi saat pertama kali menginjakkan kaki atau berkarir di Liga Indonesia. Sekarang lebih mudah, tegas pemain 33 tahun tersebut, terlebih posisinya dalam sistem permainan mengisi pos gelandang tengah seperti saat memperkuat Super Elang Jawa atau julukan PSS Sleman musim lalu. Selama lebih dari 1 pekan berlatih dengan tim, Betinho mengatakan selalu mendapat support dari rekan di tim. Para pemain lama selalu terbuka dengan punggawa baru, tidak pelit untuk berbagi informasi dan membantu proses beradaptasi. Dia merasa Singoedan tidak sekedar klub, lebih jauh merupakan sebuah keluarga besar. Harapannya kekompakan itu bisa jadi modal untuk bersaing di BRI Super League 2025-2026 nanti. Salah satu hal yang membuat saya tertarik bermain di sini adalah hal itu, tim yang kompak, tegasnya. Di sisi lain, pelatih Marcos Santos yang meyakinkan dirinya jika suasana di skuad Singoedan bagus. Saat ini dia percaya kondisi tersebut akan membantunya mengeluarkan performa terbaiknya. Betinho saat ini terus berusaha meningkatkan level kebugaran. Dia ingin dalam kondisi terbaik sepanjang kompetisi nanti. Sebagai gelandang, pekerjaannya tidak ringan. Senada dengan Betinho, winger asal Argentina Ian Puleo menjabarkan proses penyesuaian dengan tim berjalan baik. Dia tidak terkendala untuk segera mengikuti sistem permainan Arema FC yang mengandalkan determinasi tinggi. Semua berjalan dengan positif sejauh ini. Dalam 1 pekan lebih latihan dengan tim, Julio merasa semakin mengenal rekan-rekannya, lebih memahami karakter elemen tim juga. Perkembangan itu sangat membantunya dalam permainan tim, karena ia bisa mengerti bagaimana kebiasaan rekannya, baik itu secara pergerakan dan umpan. Alhasil, melakukan kombinasi akan lebih gampang. Laga uji coba melawan Persija banyak membantu mengenal tim, tegasnya. Dari sana, dia mengerti kekurangan dan konsep permainan yang ingin diterapkan oleh Marcos Santos. Ditambahkan lagi oleh Marcos Santos bahwa ia melihat bahwa Betinho dan Ian Puleo menunjukkan proses penyesuaian yang baik. Itu karena dalam beberapa latihan mampu tune in dengan rekannya, menunjukkan performa cukup impresif selama internal game dijalankan. Marcos Santos pun menegaskan, saya percaya kedatangan 2 pemain tersebut akan sangat membantu tim musim ini. Marcos melihat pemain tersebut mampu bermain multiposisi. Selain bermain sebagai gelandang, punya kemampuan bermain di posisi center back, serta Ian Puleo bisa juga menjadi penyerang. Di sisi lain, Arema FC akan kehilangan John Ahmad Alvarizi saat berhadapan PSBS Biak pada 11 Agustus mendatang. Pemain yang akrab disapa John itu tak bisa tampil di laga perdana musim ini gara-gara sanksi Komdis PSSI yang diterimanya di penghujung Liga 1 2024-2025 yang lalu saat menghadapi Persik Kediri. John Alvarizi diganjar kartu merah langsung usai melakukan pelanggaran keras pada pemain Persik Kediri Zé Valente. Momen itu terjadi di pekan 32 saat Arema dikalahkan Persik di kandang Stadion Kanjuruhan. Kartu merah itu ternyata tak hanya membuatnya
tak bisa bermain satu laga melawan PSBS Biak di pekan 33 musim lalu. Komdis memberi pemain asli asal Malang itu sanksi tambahan denda 10 juta dan larangan bermain 2 laga, di mana sanksi itu baru dijalaninya 1 laga di pekan ke-34 saat menghadapi Semen Padang. Disampaikan oleh Marco Santos, Alvarisi tak bisa bermain di pertandingan pertama musim ini karena sanksi dari musim lalu. Makanya kami harus berpikir mencari penggantinya di posisi bek kiri. Marco Santos mencatat ada 2 nama pemain yang bakal menggantikan posisi Johan Alvarisi. Salah satunya adalah Anwar Rifai, serta lainnya adalah Iksan Lestaluhu. Iksan bisa dibilang merupakan deputi tetap Alvarisi di posisi tersebut. Tapi belakangan Marco Santos juga menyulap Anwar Rifai yang aslinya sebagai bek tengah itu mengisi posisi tersebut. Kita harus menyiapkan opsi ketiga di posisi bek kiri. Kami tidak berpikir menambah pemain baru di posisi itu, karena saya ingin memaksimalkan pemain yang ada. Mereka melakukan tugasnya dengan baik sejauh ini dan saya suka dengan kerja keras pemain tersebut. Begitu ditegaskan oleh Marco Santos. Demikian kiranya 3 informasi perihal pemain anyar Arema FC yang mulai nyetel serta keuntungan Arema FC merekrut Betinho Filho dan juga absennya John Ahmad Alvarisi pada pertandingan pertama menghadapi PSBS Biak pada 11 Agustus mendatang. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan teman-teman menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami, serta teman-teman yang baru bergabung. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.